Langit sore di desa Karangwungu berubah kelabu ketika kabar itu menyebar seperti api membakar ilalang kering. Orang-orang berlarian menuju pesantren Al-Hikmah, tempat yang selama puluhan tahun menjadi cahaya ilmu dan akhlak bagi warga sekitar. Di serambi kayu yang biasanya dipenuhi lantunan ayat suci, tubuh seorang ulama terbaring tak bernyawa. Beliau adalah Kiai Rahmat, sosok yang dihormati, disegani, sekaligus dicintai. Bukan hanya karena ilmunya, tetapi karena ketegasan dan keberaniannya melawan ketidakadilan yang selama ini mencekik desa. Sore itu, sunyi terasa berbeda. Angin seperti membawa firasat buruk. Beberapa jam sebelumnya, Kiai Rahmat baru saja menolak permintaan setoran dari kelompok preman yang menguasai pasar dan terminal desa. Mereka menyebut diri sebagai Raja Preman Selatan, jaringan yang dikenal kejam dan tak segan menghabisi siapapun yang melawan. Kiai harus tahu diri, ancam pemimpin mereka pagi tadi. Ilmu tanpa kekuatan tak akan bertahan lama. Namun Kiai Rahmat hanya tersenyum. Kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang takut pada Tuhan. Tak ada yang menyangka, ancaman itu benar-benar menjadi nyata. Menjelang maghrib, beberapa orang tak dikenal menerobos masuk. Teriakan santri pecah. Suara benturan dan keributan terdengar dari ruang depan. Ketika semuanya reda, para pelaku menghilang seperti bayangan. Dan Kiai Rahmat telah gugur. Di sudut serambi, seorang pemuda bersorban putih berlutut gemetar. Namanya Fikri, santri paling setia. Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di pesantren itu. Tangannya menggenggam darah yang masih hangat. "Guru, siapa yang berani melakukan ini?" Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai tumbuh perlahan. Malam itu, pemakaman berlangsung dalam suasana pilu. Warga tak berani bersuara. Mereka tahu siapa dalangnya. Tapi tak satu pun berani menyebut nama. 3 hari setelah pemakaman, pesantren Al-Hikmah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara tegas Kiai Rahmat yang membangunkan santri sebelum subuh. Tidak ada lagi senyum tenang yang biasanya meneduhkan siapapun yang gelisah. Fikri kini berjalan dengan langkah yang lebih berat. Warga desa mulai berbisik-bisik. Semua tahu siapa yang berada di balik kejadian itu, kelompok yang menamakan diri mereka, Raja Preman Selatan, dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar bernama Rendra. Namanya saja sudah cukup membuat pedagang pasar menunduk tanpa berani menatap mata. Namun tidak ada laporan, tidak ada saksi. Ketakutan lebih kuat daripada keadilan. Suatu malam, ketika para santri lain telah terlelap, Fikri duduk sendirian di perpustakaan lama pesantren. Ruangan itu jarang disentuh sejak Kiai Rahmat wafat. Bau kayu tua dan kitab-kitab usang memenuhi udara. Di antara rak paling belakang, ada lemari kayu kecil yang selalu terkunci. Fikri teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, ia pernah melihat Kiai Rahmat berdiri lama di depan lemari itu. Wajah beliau saat itu tidak seperti biasanya, bukan takut, tapi penuh pertimbangan. Tidak semua ilmu harus dipelajari, kata beliau waktu itu. Karena ada ilmu yang menguji bukan hanya kemampuan, tapi hati. Kini, lemari itu terbuka. Kuncinya tergeletak di meja, seolah memang sengaja ditinggalkan. Jantung Fikri berdegup lebih cepat. Di dalamnya terdapat beberapa naskah tua yang dibungkus kain putih. Tulisan Arab dan Jawa kuno tertera di sampulnya. Salah satu judulnya membuat napas Fikri tertahan. Ajian Kebal Warisan Nusantara. Tangannya gemetar ketika menyentuh naskah itu. Ia tahu, ini bukan sekadar ilmu bela diri biasa. Ini adalah amalan berat, penuh tirakat dan pantangan. Salah langkah, bukan hanya tubuh yang hancur, jiwa pun bisa tersesat. Fikri menutup mata. Terngiang kembali pesan gurunya, ilmu bukan untuk balas dendam. Namun bayangan tubuh Kiai Rahmat yang terbaring di serambi membuat dadanya kembali panas. Ini bukan dendam, bisiknya pelan. Ini menjaga kehormatan. Malam itu, Fikri mulai membaca. Sejak malam itu, hidup Fikri berubah. Ia tetap mengajar adik-adik santri seperti biasa. Tetap membantu di dapur, tetap ikut ronda malam bersama warga.
Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, ia sedang menjalani tirakat berat yang menguras tenaga dan batin. Puasa dimulai, bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan emosi. Setiap kali mendengar nama Rendra dan kelompoknya disebut, darah Fikri mendidih. Namun ia teringat syarat dalam naskah itu, tidak boleh dikuasai amarah. Malam-malamnya dihabiskan di musala kecil belakang pesantren. Ia memperbanyak wirid, membaca ayat-ayat yang diajarkan gurunya, dan melatih pernapasan seperti yang tertulis dalam kitab tua itu. Hari ke-7, tubuhnya mulai lemah. Hari ke-10, kepalanya sering berkunang-kunang. Hari ke-15, godaan datang. Seorang pedagang pasar datang ke pesantren dalam keadaan babak belur. Ia mengadu bahwa setoran dinaikkan 2 kali lipat oleh kelompok preman. Siapapun yang menolak dipukul di depan umum. Fikri menggenggam tangannya kuat-kuat. Ingin rasanya ia langsung mendatangi markas mereka malam itu juga. Namun ia menahan diri. Jika tirakatnya batal, semua usaha sia-sia. Ia harus kuat. Malam ke-20, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia sedang berzikir dalam keheningan, terdengar langkah kaki di luar musala. Fikri membuka mata. Tidak ada siapapun. Namun angin terasa lebih berat, seolah membawa tekanan yang tak terlihat. Ia memejamkan mata kembali. Dalam keadaan setengah sadar, ia merasa seperti berada di tempat luas yang gelap. Sebuah suara berat terdengar samar. Kekuatan bukan untuk amarah, tapi untuk kendali. Fikri terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi keningnya. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau ujian batin. Hari-hari berikutnya semakin berat. Beberapa santri mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Wajah Fikri semakin tirus, tetapi sorot matanya justru semakin tajam. Ia jarang berbicara kecuali perlu. Hari ke-35, ujian terbesar datang. Rendra sendiri muncul di depan pesantren, ditemani beberapa anak buahnya. Mereka berdiri di gerbang, tertawa keras, sengaja membuat keributan. "Mana kiai kalian sekarang?" ejek salah satu dari mereka. Fikri berdiri di serambi, menatap tanpa kata. Ia tahu, jika terpancing, semuanya akan berakhir sebelum waktunya. Rendra menatapnya lama, lalu tersenyum sinis. "Anak kecil mau jadi pahlawan," katanya pelan namun tajam. "Kalau berani, datanglah sendiri." Mereka pergi setelah melemparkan ancaman. Malam itu, Fikri hampir kehilangan kendali. Ia sujud lama, menahan gejolak di dada. Ia sadar, inilah inti dari ajian itu, bukan kebal terhadap senjata, tetapi kebal terhadap provokasi. Hari ke-40 akhirnya tiba. Subuh itu, Fikri berdiri di depan cermin kecil kamarnya. Tidak ada perubahan yang terlihat pada tubuhnya. Ia tetap pemuda sederhana dengan sorban putih dan wajah tenang. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berbeda. Ia mengambil sebatang kayu dari halaman pesantren. Dengan napas teratur, ia memejamkan mata, membaca doa yang diajarkan dalam naskah tua itu. Lalu perlahan, ia menekan ujung kayu itu ke lengannya sendiri. Tidak ada rasa sakit, tidak ada luka. Fikri terdiam. Ia tidak merasa kebal seperti baja. Ia hanya merasa tenang. Tubuhnya seolah tidak lagi tegang saat menerima tekanan. Tapi ia sadar, ini bukan alasan untuk gegabah. Siang harinya, kabar datang bahwa seorang pedagang tua kembali diperas di pasar. Kali ini lebih kasar dari sebelumnya. Fikri tidak marah. Ia hanya berjalan keluar pesantren dengan langkah mantap. Bukan untuk membalas, tapi untuk menghentikan ketakutan. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian gurunya, ia melangkah menuju wilayah yang dikuasai para raja preman itu. Pasar siang itu mendadak sunyi ketika Fikri tiba. Beberapa orang langsung berbisik melihatnya berjalan sendirian menuju lapak yang dikelilingi anak buah Rendra. Seorang pedagang tua terduduk lemas, sementara 2 preman berdiri sambil menagih uang dengan suara keras. Fikri berhenti beberapa langkah dari mereka. "Cukup," ucapnya tenang. Salah satu preman menoleh, lalu tertawa mengejek. "Santri lagi, mau ceramah?" Fikri tidak terpancing.
Lepaskan dia. Kalau ada masalah, bicara dengan saya. Salah satu dari mereka mendorong bahu Fikri keras-keras. Tubuhnya bergeser sedikit tapi tidak goyah. Tatapannya tetap lurus. Dorongan kedua lebih kuat. Tetap tidak ada reaksi. Tawa mereka perlahan mereda. Ada yang aneh. Pemuda itu tidak melawan, tidak juga takut. Fikri hanya berkata pelan. Kalian bisa pilih berhenti sekarang, atau terus hidup dalam ketakutan. Kata-kata itu bukan ancaman, lebih seperti peringatan. Untuk pertama kalinya, keraguan terlihat di wajah mereka. Namun dari kejauhan, seorang pria bertubuh besar memperhatikan dengan mata tajam. Rendra. Dan senyumnya kali ini tidak lagi meremehkan, Rendra melangkah mendekat. Kerumunan pasar otomatis membuka jalan. Ia berdiri tepat di depan Fikri, menatap dari ujung kepala sampai kaki. Berani juga kamu datang sendiri, katanya datar. Kamu pikir kebisuanmu itu kekuatan? Fikri menjawab tenang, saya tidak datang untuk bertarung. Saya datang supaya ini berhenti. Beberapa anak buah Rendra tersenyum sinis. Salah satu dari mereka mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke arah Fikri dengan keras. Kayu itu mengenai bahunya. Fikri hanya mundur setengah langkah. Tidak ada erangan, tidak ada kemarahan. Kerumunan mulai berbisik. Rendra mempersempit matanya. Ia bisa melihat ini bukan keberanian kosong. Ada sesuatu yang berubah dari pemuda itu. Baik, ucap Rendra pelan. Kalau kamu ingin ini berhenti, temui aku malam Jumat di gudang lama pelabuhan. Datang sendiri. Ia berbalik pergi bersama anak buahnya. Fikri tetap berdiri tenang, tapi ia tahu undangan itu bukan percakapan biasa. Itu ujian sesungguhnya. Dan malam Jumat semakin dekat, malam Jumat datang bersama angin laut yang dingin. Gudang lama di pelabuhan berdiri gelap dan sepi, hanya diterangi lampu redup yang bergoyang tertiup angin. Fikri datang sendirian. Tidak membawa apapun selain keyakinan dan doa yang terus ia ulang dalam hati. Di dalam gudang, Rendra sudah menunggu bersama beberapa anak buahnya. Suasana tegang, tapi tidak ada teriakan. Semua seperti menanti sesuatu. Kamu benar-benar datang, kata Rendra sambil melipat tangan. Saya bilang akan datang, jawab Fikri tenang. Rendra memberi isyarat. Salah satu anak buahnya maju dan memukul Fikri keras di dada. Suara benturan terdengar jelas. Fikri terdorong ke belakang, namun tetap berdiri. Napasnya stabil, tatapannya tidak berubah. Keheningan menyelimuti ruangan. Rendra menatapnya lama. Kamu ingin jadi pahlawan? Tanyanya pelan. Fikri menggeleng. Saya hanya ingin orang-orang berhenti hidup dalam takut. Malam itu belum ada pemenang. Tapi untuk pertama kalinya, rasa takut mulai berpindah arah. Suasana di dalam gudang semakin tegang. Rendra melangkah mendekat, kini berdiri hanya satu lengan dari Fikri. Tatapannya tajam, mencoba membaca keberanian di balik wajah tenang itu. Semua orang yang menantangku biasanya datang dengan amarah, ujar Rendra pelan. Kamu berbeda. Kenapa? Fikri menjawab tanpa ragu. Karena saya tidak datang untuk membalas. Saya datang supaya tidak ada lagi yang mati sia-sia. Beberapa anak buah Rendra tampak gelisah. Mereka terbiasa dengan perlawanan kasar, bukan ketenangan seperti ini. Rendra mengepalkan tangan, lalu menghantamkan pukulan ke dinding kayu di samping Fikri. Kayu itu retak keras. Kalau aku tidak berhenti, tantangnya. Fikri menatap lurus. Maka suatu hari, ketakutan yang kamu tanam akan kembali padamu. Saya tidak ingin itu terjadi. Kata-kata itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, Rendra tidak langsung membalas dengan kekerasan. Ada keraguan kecil di matanya, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Malam itu berakhir tanpa pertarungan besar. Namun benih perubahan telah ditanam. Dan Fikri sadar, perjuangan ini bukan hanya tentang kekuatan tubuh. Melainkan kekuatan hati. Keesokan harinya, kabar pertemuan di gudang lama menyebar cepat. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, tetapi semua melihat satu hal, Fikri pulang tanpa luka, dan tidak ada keributan susulan. Di sisi lain,
suasana di markas Rendra justru memanas. Beberapa anak buahnya mulai berbisik, "Kenapa kita biarkan dia pergi? Kalau orang-orang tahu kita tidak berbuat apa-apa, wibawa kita turun." Rendra duduk diam, wajahnya keras namun pikirannya tidak setenang biasanya. Ia belum pernah bertemu seseorang yang berdiri di hadapannya tanpa rasa takut dan tanpa niat menyerang. Sementara itu, di pasar, para pedagang mulai berani menolak setoran tambahan. Tidak frontal, tapi cukup untuk menunjukkan perubahan kecil. Fikri tidak berkeliling mencari masalah. Ia tetap di pesantren, membantu warga seperti biasa. Namun satu hal jelas. Kekuasaan yang dibangun atas rasa takut mulai menunjukkan retakan. Dan retakan kecil itu bisa menjadi awal runtuhnya segalanya. Retakan itu rupanya membuat Rendra terpojok. 2 malam setelah desas-desus menyebar, sekelompok anak buahnya bergerak diam-diam menuju pesantren. Bukan untuk berbicara, mereka melempari gerbang dengan batu dan merusak papan nama. Beberapa santri terbangun panik. Fikri keluar lebih dulu, berdiri di halaman dengan langkah tenang. Ia tidak mengejar, tidak membalas lemparan. Salah satu preman nekat maju dan mencoba memukulnya dengan tongkat kayu. Tongkat itu menghantam bahu Fikri, lalu patah. Bukan karena sihir yang mencolok, tetapi karena Fikri tetap berdiri tegak, tidak goyah sedikit pun. Melihat itu, yang lain ragu. Mereka saling pandang, lalu mundur perlahan. Sebelum pergi, salah satu dari mereka berteriak, "Ini belum selesai." Fikri hanya menjawab pelan, "Saya juga belum selesai." Malam kembali hening, tapi kini warga mulai melihat dengan mata kepala sendiri, ketakutan tidak lagi sepenuhnya menguasai desa. Dan konflik yang selama ini tersembunyi, kini terbuka di permukaan. Beberapa hari kemudian, Fikri kembali ke pasar, tapi kali ini lebih banyak warga mengikutinya diam-diam. Mereka penasaran sekaligus berharap ada perubahan. Dari kejauhan, Rendra mengamati semuanya. Matanya menatap tajam, tapi ada sesuatu yang berbeda, rasa frustrasi. Ia baru menyadari, pemuda itu bukan lawan biasa. Dia tidak takut, dan dia tidak membalas, gumam Rendra sendiri. Kalau ini terus, wibawa kita bisa runtuh. Anak buahnya mulai kehilangan semangat. Mereka terbiasa menang melalui teror, tapi sekarang menghadapi seseorang yang hanya berdiri tenang, dan desa mulai menentang mereka perlahan. Fikri berjalan tanpa tergesa, menatap setiap sudut pasar. Ia tahu, pertarungan terbesar bukan lagi di fisik, tetapi pada hati dan tekad siapa yang lebih kuat. Malam itu, Rendra duduk sendiri, menatap langit. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan ketakutan, bukan dari serangan, tapi dari kehilangan kendali. Di malam yang sunyi, Fikri duduk di serambi pesantren sambil menatap kitab tua yang sudah ia pelajari. Tubuhnya lelah, tapi hatinya tenang. Ia menyadari sesuatu, ajian kebal itu bukan sekadar pertahanan, tapi cara mengubah ketakutan menjadi kendali. Ia tersenyum tipis. Kini, ia bisa menghadapi siapapun tanpa membiarkan amarah menguasainya. Kekuatan sejati bukan tentang pukulan atau senjata, tapi tentang pengaruh atas diri sendiri dan orang lain. Desa mulai merasakan perubahan. Preman-preman kecil yang dulu menakut-nakuti warga kini enggan mendekat. Nama Fikri mulai terdengar sebagai santri yang tidak bisa disentuh, bukan karena mistik semata, tapi karena keteguhan hatinya. Namun Fikri tahu, ujian terbesar masih menunggu. Rendra, sang raja preman, belum kalah. Malam itu, tekadnya semakin bulat. Ia harus menghadapi Rendra, bukan hanya untuk gurunya, tapi untuk seluruh desa. Malam itu, bulan pucat menggantung di langit, menyoroti gudang tua di pelabuhan yang kini terasa seperti arena pertarungan tak terlihat. Fikri datang lebih awal, hanya dengan sorban putih dan keyakinan yang menyala di matanya. Angin laut membelai wajahnya, membawa aroma asin dan lembab, seolah alam pun menyadari bahwa sesuatu besar akan terjadi malam ini. Rendra sudah menunggu, tubuhnya tegap dan mata tajam memandang pemuda di depannya. Anak buahnya berdiri di belakang, mencoba menutupi rasa cemas yang menggelayuti mereka sejak beberapa hari terakhir.
Mereka terbiasa menang dengan kekerasan dan intimidasi, bukan dengan ketenangan yang menggetarkan hati. Kamu benar-benar datang sendiri, ujar Rendra, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Apakah kamu sadar apa yang kamu lakukan? Fikri menatap lurus, suaranya mantap. Saya datang untuk menghentikan rasa takut yang kalian tanam. Bukan untuk membalas. Rendra tertawa sinis, tapi kali ini tawa itu terdengar seperti pertahanan terakhir yang goyah. Ia menepuk bahunya sendiri, mencoba menenangkan diri. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, buktikan bahwa kamu layak. Anak buahnya maju dengan senjata tajam, mencoba memprovokasi. Namun Fikri berdiri tegap, tidak bergerak. Setiap serangan yang diarahkan kepadanya gagal, bukan karena ia kebal, tapi karena setiap gerakan lawan diprediksi, setiap pukulan diarahkan sia-sia, dan setiap ancaman tidak mampu menembus ketenangan batinnya. Rendra mulai kehilangan kesabaran. Ia maju sendiri, tubuhnya seperti badai yang menekan, pukulan demi pukulan dilemparkan dengan cepat dan kuat. Tapi Fikri tetap tenang. Setiap pukulan dibelokkan, dihindari, atau diterima tanpa kemarahan. Sekalipun tersentuh, tubuhnya tidak goyah. Anak buah Rendra mulai ragu, beberapa bahkan menunduk, menyadari sesuatu yang belum pernah mereka lihat, seorang pemuda mampu menghadapi Raja Preman tanpa satupun niat membalas dendam. Pertempuran itu bukan sekadar fisik, itu adalah pertempuran hati. Rendra menyerang dengan amarah, dendam, dan intimidasi. Fikri menangkis dengan ketenangan, keyakinan, dan kendali diri. Setiap kali Rendra mencoba menaklukkan, ia gagal karena Fikri tidak memberi celah, tidak di tubuh, tidak di hati, dan tidak di pikiran. Lama-kelamaan, keringat membasahi tubuh Rendra, napasnya tersengal, dan matanya mulai kehilangan sinar percaya diri. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan, selama ini ia menakuti orang dengan kekuatan, tetapi yang berdiri di depannya bukan hanya tidak takut, ia memancarkan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang Rendra miliki. Dalam keheningan sesaat, Fikri melangkah maju. Tidak meninju, tidak menendang. Hanya pandangan mata yang menembus. Kalian bisa terus hidup dalam takut, atau berhenti sekarang dan belajar berdiri dengan hati, ucapnya. Rendra menatap lama. Ada gemetar tipis di tangannya. Anak buahnya menahan napas. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Rendra mundur selangkah. Tanpa kata, tanpa perlawanan lebih lanjut. Fikri menunduk sedikit, bukan untuk merendahkan, tapi sebagai penghormatan kepada desa yang ia lindungi dan gurunya yang telah pergi. Malam itu, gudang tua menjadi saksi, ketenangan, keteguhan hati, dan ilmu yang benar bisa mengalahkan rasa takut dan kekerasan yang paling besar sekalipun. Desa perlahan mulai berani. Anak-anak berlarian di pasar tanpa takut, pedagang menolak setoran dengan kepala tegak, dan kabar tentang pemuda yang berdiri tegak menghadapi Raja Preman tersebar luas. Fikri tidak mencari ketenaran. Ia hanya ingin memastikan satu hal, tidak ada lagi darah yang tumpah sia-sia. Di hati Rendra, malam itu meninggalkan bekas yang dalam. Bukan hanya kekalahan fisik, tapi kekalahan hati. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun atas rasa takut adalah rapuh. Fikri pulang ke pesantren dengan langkah ringan. Ia menatap langit, mengingat semua ajaran gurunya. Kekerasan bisa ditaklukkan, rasa takut bisa dihentikan, dan harga diri bisa dipulihkan, bukan dengan darah, tapi dengan keberanian dan kesabaran. Dunia di pesantren Al-Hikmah perlahan kembali normal. Matahari pagi menembus jendela kayu serambi, menyoroti debu yang berterbangan, tapi juga menyingkap senyum wajah santri yang lega. Setelah malam di gudang pelabuhan, desa yang dulu hidup dalam ketakutan kini mulai berani menatap hari dengan kepala tegak. Fikri duduk di serambi, menatap pusara Kiai Rahmat. Angin sore membawa aroma dupa dan laut yang asin. Ia menutup mata, mengingat setiap kata gurunya, ilmu bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjaga kehormatan dan melindungi yang lemah. 40 hari tirakat dan latihan ajian kebal yang berat bukan hanya menguatkan tubuhnya, tapi juga hatinya.
Ia sadar kekuatan sejati bukan terletak pada ketangkasan atau kebal terhadap senjata, tetapi pada kendali diri, kesabaran, dan keberanian menghadapi ketakutan. Desa pun mulai merasakan perubahan itu. Pedagang berani menolak pungutan preman, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan warga yang sebelumnya tunduk kini berbicara dengan tegas. Semua mengetahui nama Fikri, tapi bukan sebagai orang yang menakut-nakuti, melainkan sebagai simbol keteguhan dan harga diri yang tidak bisa diinjak-injak. Sementara itu, Rendra, sang raja preman, menyendiri di markasnya. Tubuhnya kuat, tetapi hatinya terguncang. Ia baru menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun atas ketakutan hanyalah bayangan rapuh. Fikri telah menunjukkan bahwa ketenangan, disiplin, dan keberanian bisa menggantikan kekerasan, dan bahwa seorang pemuda, dengan hati yang teguh, bisa membalikkan arus ketakutan yang bertahun-tahun menindas. Fikri berjalan ke halaman pesantren. Santri-santri muda berkumpul di sekelilingnya, mata mereka berbinar penuh rasa kagum dan hormat. Ia tidak menuntut pujian, ia hanya tersenyum. Guru kita mengajarkan satu hal penting, ucap Fikri kepada mereka. Harga diri tidak bisa dijual, tidak bisa ditaklukkan dengan ketakutan. Itu harus dijaga, dilindungi, dan dihormati. Suara angin malam menyapu halaman pesantren. Lampu-lampu mulai menyala, menandai akhir hari. Namun bagi Fikri, perjalanan ini bukan soal balas dendam, melainkan tentang menjaga amanah gurunya dan mengembalikan kehormatan pesantren. Warga desa menghampirinya perlahan. Mereka membawa makanan, senyum, dan ucapan terima kasih. Anak-anak memeluk santri yang lebih tua, seolah dunia telah menjadi lebih aman. Fikri menatap semuanya, hatinya tenang. Ia tahu, tugasnya belum sepenuhnya selesai, masih banyak yang harus dilindungi, masih banyak yang harus diajarkan. Tapi malam itu, setidaknya satu hal jelas, harga diri yang pernah diinjak-injak kini telah dipulihkan, dan pesantren kembali menjadi tempat cahaya bagi yang lemah. Di kejauhan, suara laut berdesir pelan, seakan menandai akhir dari sebuah babak gelap. Namun bagi Fikri, itu juga awal dari tanggung jawab baru. Ia menundukkan kepala, menutup mata, dan berdoa. Doa yang sama yang selalu diajarkan gurunya, untuk keselamatan desa, untuk keberanian, dan untuk ilmu yang digunakan demi kebaikan. Dan di bawah cahaya bulan, Fikri tersenyum. Karena ia tahu, kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan lawan, tapi tentang memenangkan hati sendiri, dan menjaga harga diri yang telah menjadi warisan terpenting dari gurunya.